selama mondok pengalaman-pengalaman yang sehingga membentuk karakter Kak bisa menjadi seperti sekarang Kak? Ya, artinya karakter itu bisa dibentuk Iya, Kak? di pondok pesantren dengan pendidikan-pendidikan dan cara pembinaan pondok pesantren. Ketika santri-santri agak malas, Iya. kadang tidak ikut pengajian kalau Iya, Kak. subuh Apalagi masih subuh. tertidur, apalagi kalau subuh. Hati-hati. Kadang ada yang sembunyi Kak di lemari di bawah ranjang. Ya, ada yang sembunyi di dalam lemari, ada yang sembunyi di dalam kasur, kasurnya digulung. Oh, ternyata ada di yang sana. sampai di dalam kasur Kak. Ada yang sembunyi di belakang lemari, ada dalam lemari banyak. Pesan-pesan Kak untuk santri-santri generasi milenial, bagaimana sih untuk menjadi pemilih cerdas Kak untuk menghadapi pemilu nanti ini Kak? Kalau saya jangan pemilih cerdasnya sebelum beranjak ke situ. Iya Kak. Menjadi pemilih cerdas sebagai seorang santri yang pertama adab kepada para guru tak secerdas apapun Iya. tetap harus menghormati para guru tak dengan gelar apapun kembali kepada para guru tak bahwa ilmunya didapatkan dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Pemirsa Asadi Channel, kembali lagi dengan saya Reski dalam program Podcast Santri. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu alumni terbaik Pondok Pesantren Asadiyah, yaitu Dr. Abdul Malik SHI MHI, sekarang menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat datang kembali di rumah di Pondok Pesantren Asadiyah, Kak Dokter. Mungkin saya menyapa dengan Kak Dokter supaya lebih Aman. aman, siap Kak. Bagaimana perasaannya Kak bisa kembali lagi dalam suasana Pondok Pesantren Asadiyah? Alhamdulillah, Pondok Pesantren Asadiyah selalu membuat rindu, selalu membuat kangen dengan suasana-suasana pondok pesantren sebagaimana yang dirasakan oleh seluruh santri. Yang namanya pondok pesantren, santri pasti merasakan dimanapun berada. Siap. Termasuk di Pondok Pesantren Asadiyah. Dan semakin nyaman setelah semua kegiatan, memulai kegiatan tidak absar rasanya sebelum mengirimkan Al-Fatihah kepada seluruh, kepada Nabiullah Muhammad SAW dan kepada malaikat sampai kepada pendiri Asadiyah beserta ulama-ulama dari Asadiyah. Itu akan membuat semakin nyaman, semakin berkah setiap pertemuan atau segala aktivitas kita. Siap. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Kak, kita alumni ke berapa di Asadiyah Kak? Saya tidak tahu alumni angkatan ke berapa tahun. Kalau tahunnya saya di Asadiyah sejak 93 ya. sampai 99. Namun sebelum 93 saya juga sekolah Arab itu kalau sore. Iya, sekolah Arab. Iya. Saya punya ijazah Asadiyah. Iya. Mulai ibtidaiyah ada, sanawiyah ada, aliyah ada. 24 karat ini Kak. Barangkali. Siap Kak. Kalau bisa sedikit bernostalgia Kak, selama mondok kemarin, hal-hal yang masih diingat, yang berkesan sampai saat ini masih diingat Kak? Kesan selama Asadiyah yang pertama tentu saja apa yang dipelajari. Iya Kak. Di Asadiyah baik di dalam kelas maupun di pengajian maghrib dan subuh. Iya Kak. Ya, termasuk menghafalnya. Ketika tidak hafal tentu saja ada sanksinya. Iya. Ditinju biasa kan kalau pernah merasakan tinju Kak? Teman-teman yang lain. Barangkali teman-teman yang lain. Oh, berarti salah satu alumni yang memang cerdas ini dari dulu. Sanksinya zaman dulu ya kalau disentuh tangan kadang-kadang pakai rotan atau biasa itu ditarik pelipis. Iya kayak Kak. Sampai mau putus itu pelipisan kayak berjinjit kita kalau Iya Kak.
Atau dapat cambukan-cambukan, itu biasa ada cambukan-cambukan untuk punggung. Iya. Hafal, kalau tidak hafal cambuk. Harus dihafal dulu baru Tapi bisa lanjut. tapi selalu beraka mereka kalau dianu sama guru tak ada main baraka. Kalau keyakinan kami di pesantren Nasadia selalu ada baraka. Siapa? Iya. Dalam bentuk apapun, mau mata kaki dipukul pakai bata, Woi. Nggak aku dapat nih saya kak. ada doanya semua yang dilakukan oleh para Andre Guruta itu. Iya kak. Cambukannya pun berisi berkah. Intinya apapun yang dilakukan oleh para Andre Guruta, para ulama dari Asadia itu tidak ada tujuan dan niat yang lain untuk menyiksa atau menghukum kecuali Apa decing? untuk loi mapedeceng Siap. kepada santri-santrinya. Dega aga guru melo mitei anak Iya, guruna masola melo mana minta madeceng. Dengan salah satunya di pesantren itu pasti berbeda perlakuan dengan di Iya. SMA atau di tempat-tempat pendidikan umum yang Iya, lain. sekolah umum ya kak. Ya ada tata cara mendidik. Karena kalau saya yakin dan percaya kalau di pondok pesantren Asadia selalu mendahulukan adab. Ya, adab selalu berada di atas ilmu. Iya. Secerdas apapun santri, punya jabatan apapun santri, ketika kembali harus dimanapun harus selalu mendahulukan adab. Iya. Kan ada itu lagunya. Man ana Iya. man ana laulakum. Apalah artinya? Kita tanpa guru. Iya. Ya perlu rajin-rajin Siap kak. dinyanyikan oleh santri-santri Asadia. Iya. Rekomendasi lagu. Ya, lanjut kak. Selama mondok, pengalaman-pengalaman yang sehingga membentuk karakter tak kak bisa menjadi seperti sekarang kak. Ya artinya karakter itu bisa dibentuk Iya kak. di pondok pesantren dengan pendidikan dan cara pembinaan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren kan ada asrama, Iya, ya tentu saja iya. pembinaannya 24 jam. Iya. Ya memang kadang-kadang kalau pengajian ketika santri-santri agak malas, Iya. kadang tidak ikut pengajian kalau Iya, Kak. subuh Saya ikut masih subuh. tertidur. Apalagi kalau subuh. Hati-hati. Kadang ada yang sembunyi kak di lemari di bawah ranjang. Ya, ada yang sembunyi di dalam lemari, ada yang sembunyi di dalam kasurnya digulung. Oh, ternyata ada yang sampai dalam kasur kak. ada yang sembunyi di belakang lemari, ada dalam lemari banyak macam-macam. Ada yang loncat lewat jendela kalau subuh, kalau dikejar sampai di asrama. Ada yang bahkan naik ke langit-langit sembunyi. Luar biasa jurusnya kak. Oh, siapa yang tidak takut sama guru tak? Iya kak. Mungkin bisa juga kak berbagi sedikit kepada santri-santri dan pemirsa Asadia Channel. Selama mondok di Pondok Pesantren Asadia, siapa tahu ada petua-petua yang diterima langsung oleh Andre Guruta atau doa-doa kak yang bisa dibagi kak. Yang diajarkan oleh Iya, Kak. yang saya dapat dari Andre Guruta itu istairu bisa bari wassalah. Apapun yang kamu hadapi, selesaikanlah masalahmu dengan sholat dan sabarlah. Karena sholat menurut Andre Guruta Iya. itu bukan sekadar kewajiban, tetapi itu adalah sebuah kebutuhan, dan sholat itu Iya. sebenarnya waktu istirahat. Jadi kalau ulama-ulama Asadia ataupun santri-santri Asadia, sholat itu adalah istirahat, selebihnya itu adalah bekerja. Belajar, tempat istirahatnya para Andre Guruta dan santri-santri itu istirahatnya itu adalah sholat. Iya. Di situ tempat istirahatnya kalau anak-anak pesantren, istirahat adalah sholat. Iya. Bukan menjadi beban. Ada juga tradisi di pesantren itu yang jarang-jarang dilakukan, Iya kan? karena biasanya ilmu-ilmu Iya kan? khusus Iya. tidak disampaikan secara umum di dalam kelas, Iya. tetapi perlu pertemuan khusus. Iya kan? Bisa saja mapasi tumpu utuh cari tanah, Iya.
dikasih wirid, baca-baca, doa-doa. Cara penerimaan serah terima itu macam-macam juga. Ada yang diterimakan dengan lisan, Iya. ada yang diterimakan dengan tulisan, ada juga yang diterimakan melalui air ludah. Oh. Anggang aku nak. Iya. Kemudian diludahi. Itu sudah biasa di pesantren. Iya. Dan Mabaraka. itu tidak dikenal dalam kemungkinan dari perspektif ilmu yang lain. Iya. Itu dianggap hal yang tidak wajar dilakukan. Iya. Tetapi kalau Di pondok. saya kira akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Iya. an-nahdiyah la sadiyah, itu bukan menjadi barang hal yang bid'ah dan Iya. seterusnya. Justru berkah. Iya. Masa Begitu. pametoto ya deh Kak. Masa artinya tidak sembarang juga Iya. ilmunya diturunkan. Ya, itu tadi ilmu dalam kelas, membaca kitab, Iya. bagaimana membaca secara nahwu, tajwid dan seterusnya, disampaikan secara khusus. Iya. Ini kitabnya kebaca, ini bacaannya. Secara lisan, ada dengan tulisan, ada juga tadi melalui. Kalau doa-doa Kak. Saya kira doa-doa banyak yang disampaikan oleh para Andre Gurta, tergantung analisa santri ketika mendengarkan petuah atau nasihat dari para Andre Gurta, misalnya dalam pengajian. Iya. Seringkali Andre Gurta tidak akan menyatakan secara langsung ini doanya. Tetapi biasanya kalau kami terima, mendengarkan, kemudian berpikir, menganalisis, oh sebenarnya doa yang disampaikan Gurta ini, Iya. cuma tidak mau tidak secara terang benderang Iya. disampaikan, tapi setidaknya Gurta sudah menyampaikan. Tinggal santri saya kira ya tidak hanya sekedar apa yang disampaikan, tapi berpikir apa yang maksudnya Gurta ini, apa maksudnya. Harus dia di sisi pikiran positif yang menerima. Apapun itu yang disampaikan Gurta pasti ada hikmahnya, Iya. pasti ada pesan-pesan Iya. yang tersirat oleh disampaikan oleh Gurta. Siap. Ya macam-macam lah caranya. Ya. Selanjutnya sekarang posisinya sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Apa dampak atau apa relevansinya Kak Dokter sebagai alumni pondok pesantren, alumni santri dengan pekerjaan tak sekarang Kak? Saya kira Andre Gurta al-alimu alama, Andre Gurta pengaji sada, kan selalu dipesankan titiknya agama puang Allah Ta'ala nih semua tuh agak memperluas. Iya Kak. Artinya kalau itu diperpegangi, apapun dan dimanapun, niatnya harus selalu ibadah. Bekerja sebagai komisioner Bawaslu, komisioner KPU atau penyelenggara pemilu yang lain, Iya. mau di parpol, di pemerintahan, tiada niat yang lain kecuali niat beribadah. Kembali lagi ke situ tadi Kak, titiknya agama Allah Ta'ala. Ujungnya saya kira Andre Gurta Sada punya kitab tentang petuah-petuah, tentang kebenaran. Ya saya mudah-mudahan itu masih disampaikan dalam kelas ini, pesan-pesan dari Andre Gurta. Dan ini saya pikir dan saya rasa bahwa nasab keilmuan dari Asadiyah ini bukan nasab sembarangan, karena sampai kepada Rasulullah. Ya, ketika kita baca riwayat hidup dari Andre Gurta, pendiri pondok pesantren Asadiyah, ini kan guru-gurunya mempunyai hubungan sampai ilmunya sampai kepada Rasulullah. Ada ketersambungan sangat. Ada. Termasuk ini di pondok pesantren Asadiyah, di wilayah pendidikannya, dari tahfizul Qur'annya pun, lembaga-lembaga tahfiznya itu sanad bacaan Quran juga sampai kepada Rasulullah. Ini pondok pesantren Asadiyah. Sampai sanad pembacaan Al-Quran luar biasa. Ya, pesannya mungkin kepada teman-teman, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bukan sejarahnya orang, tetapi sejarahnya pondok pesantren Asadiyah. Dari mana sebenarnya ilmunya kepada Gurta ini?
Nah, kalau ketika itu dirunut, saya kira akidahnya kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Al-Asadiyah. Iya. Luar biasa, Kak. Daripada mengambil ilmu dari orang lain yang katanya dari Arab, padahal guru tak sendiri nih ada ketersambungan sanad dengan Rasulullah. Ya, begitu. Pengetahuan ya, Kak. Dan terakhir, Kak, karena Kamali ini, Kak Dokter ini sangat sibuk sebenarnya ya. Tadi nih saya minta sekali waktunya karena mau kembali lagi ke Makassar. Tergantung para kita. Tergantung dari ya, Kak. Mungkin paling terakhir, Kak, pesan-pesan Kak untuk santri-santri generasi milenial, bagaimana sih untuk menjadi pemilih cerdas, Kak, untuk menghadapi pemilu nanti ini, Kak? Kalau saya, jangan pemilih cerdasnya sebelum beranjak ke situ, Ya, Kak. menjadi pemilih cerdas. Sebagai seorang santri, yang pertama adab kepada para guru tak secerdas apapun, Iya. tetap harus menghormati para antre guru tak dengan gelar apapun, kembali kepada para antre guru tak, bahwa ilmunya didapatkan dari para guru tak. Jadi istainu bisa bari wasalah, Iya. adab kepada para guru tak. Kemudian saya juga berpesan kepada adik-adik saya di Pondok Pesantren Nasadiyah. Iya. Ya, jadi mulai dari awal ikutlah di majelis-majelis, entah majelis zikir, entah majelis taklim. Majelis taklim bukan hanya milik perempuan, Oh iya. laki-laki juga punya majelis taklim atau majelis zikir tertentu. Iya. Ya, perkuat di situ. Karena ada cerita kan, Habibie selalu ranking 3 Iya. selama di Jerman. Dia kalah oleh 2 orang Yahudi. Setelah dia bertanya kepada orang Yahudi, Iya. apa rahasianya sehingga kau selalu bisa kalahkan saya? Orang Yahudi tidak mau beritahu apa Iya. rahasianya. Beberapa kali Habibie bertanya ke situ, akhirnya 2 orang Yahudi ini menyampaikan, membisikkan rahasianya, kenapa dia selalu ranking 1, ranking 2, Iya. Habibie ranking 3. Jawabannya orang Yahudi ini, rahasia kami berdua, ketika tengah malam sekitar jam 3, Iya. kami bangun, mandi, kemudian berdoa. Padahal mata haji, Kak. Pada haji, dia sampainya malam, tapi dia melakukan ritualnya, mereka berdoa. Nah, kalau ditarik ke kita, Iya. ya bangunlah salat subuh, tahajud, berdoa, mohon pencerahan, dibersihkan pikiran dan hati, karena waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah, doa kepada Allah ya sepertiga malam. Itu sudah diajarkan secara subuh, Iya. cuman mungkin agak berat, apalagi ditambah dengan kondisi-kondisi globalisasi, Iya. ya teknologi informasi yang begitu cepat, ya banyak ya kurang-kurangin lah main game HP sampai tengah malam, bangun subuh, bangun pagi, Susah banget. sampai tidak jadi ikut pengajian subuh. Supaya tidak dikejar-kejar sama pembina asrama. Siap, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas waktunya. Satu lagi, Ya, Kak. jangan pernah lupakan salawat setiap hari, terserah mau 3, 5, 7, 11, 21. Ada sholat khusus, Kak? Sebenarnya salawat khusus itu tidak ada, tetapi jenis-jenis dan nama-nama salawat itu, Iya. ini kan banyak, ya tinggal dicari. Lanjut saja dulu, bahwa ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang istiqamah. Meskipun salawatnya Iya. pendek-pendek, tetapi selalu dilaksanakan, itu yang akan memberikan berkah. Mudah-mudahan dengan berkah salawat, semua kegiatan urusan kita melancarkan. Siap, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas waktunya. Kan? Luar biasa sibuknya. Daging semua kali ini, podcast kali ini isinya daging semua. Jarang-jarang kita santri dapatkan seperti ini.
Mamware Mabaraka dan Kamali senantiasa dalam menjalankan tugas, senantiasa dalam lindungan Allah dan bisa lebih berkembang selanjutnya, mungkin Bawaslu Erika. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.